Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Kita diberi kesempatan satu hari lagi oleh Bapa di surga. Dan kita bisa berjumpa dalam estafet Morning Spirit. Ini adalah satu persekutuan komunitas by Zoom, di mana kita mau saling menguatkan, saling menghibur, saling mendorong, saling berbagi semangat dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Amin. Ya, pagi hari ini sebelum kita mendengar sharing dari hambanya Saudara Adam, kita mau datang kepada Tuhan di saat pagi hari, menghadap kepada Tuhan, dan kita mau mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama mengatakan saat pagi hari ini, Tuhan, kami datang sujud menyembah kepadamu. Saat pagi hari, Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku. Mari kita angkat tangan kita. Ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Mari kita sama-sama ulangi pujian ini. Saat pagi hari, Tuhan, ku sujud sembah-Mu dengan mezbah korban syukur. Ku berikan pujianku. Ku angkat tangan sembah-Mu di hadapan tahta-Mu, memohon perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Mari bersama katakan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih, oh Yesusku. Mari bersama katakan, terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima
kasih buat hari yang kau beri. Terima kasih ku berikan padamu. Terima kasih buat anugerahmu. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Dan tolong Ibu Tabita untuk buka dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu, di mana pada saat pagi ini kami boleh kembali lagi untuk duduk diam di bawah kakimu Bapa, di dalam estafet Morning Spirit ini. Kau berikan kami kesempatan untuk kami boleh memperbarui pikiran kami dan terus merubah setiap kehidupan kami yang belum sesuai dengan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kau juga yang menjaga kami, yang melindungi kami di malam yang sudah lewat. Nafas yang kau berikan bagi kami saat ini, kami boleh rasakan ya Bapa. Terima kasih. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Adam. Mari Bapa berikan roh pengertian kepada kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh rindu untuk selalu dekat dengan-Mu dan kami boleh haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kami boleh berubah di dalam setiap akal budi kami, pikiran kami, perbuatan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami akan mulai estafet Morning Spirit ini. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Engkau yang menyertai. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Tabita. Amin. Shalom, Sama-sama. selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Koko, Cece, Ibu Mimi. Shalom Ibu Mimi. Shalom. Pagi. Shalom. Ibu Mimi. Halo, Bu Mimi. Makasih. Pagi, Bu Mimi. Amin. Silakan Pak Gembala. Oke, pagi ini Main-main dia Pak. Silakan Pak. pagi ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada saya, keluarga saya, dan tentunya kepada kita semua ya, di mana Tuhan itu bekerja pada setiap kita. Seperti beberapa saat lalu kita pelayanan di penjara. Seorang tahanan atau orang yang di penjara adalah sebuah gambaran dari kita sebenarnya.
setiap orang yang memiliki penjara mereka sendiri, masalah-masalah dalam kehidupan mereka yang membuat mereka selalu terikat. Hanya saja masalahnya tidaklah selalu terlihat jelas seperti mereka yang ada di penjara. Banyak orang yang menyadari bahwa mereka telah menghancurkan hidup mereka sendiri karena tidak ingin selalu berada di penjara tersebut. Maka mereka akan melihat sekeliling mereka dan bertanya-tanya, gimana ya saya bisa berubah ya? Saya perlu keluar. Dan kemudian mereka bertemu dengan para hamba Tuhan yang datang seperti kita melayani kemarin itu. Seringkali beberapa hamba Tuhan kalau kunjungan ke penjara itu yang saya perhatikan itu membawakan satu ayat di dalam 2 Korintus, yaitu firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pemikiran bahwa Tuhan mengasihi mereka dan ingin sepenuhnya mengubah hidup mereka sangat cocok nih dengan apa yang ada di dalam pikiran para binaan di lapas tersebut. Mereka benar-benar ingin berubah, bahkan pengen keluar dari penjara tersebut dan melihat kehidupan mereka dalam sebuah arah yang berbeda atau kehidupan yang berbeda. Mereka bertobat gitu. Oleh karena itu mereka berdoa dan menerima Tuhan tidak hanya untuk manfaat kekal, tapi juga untuk suatu perubahan saat itu juga. Seorang tawanan yang dilahirkan kembali seringkali menjadi rentan terhadap rasa kecil hati. Kayak saya dulu juga sempat kesaksian saya kan pernah berada di tahanan, di penjara. Kecil hati, keraguan, dan tidak percaya karena mereka tidak mengerti bahwa perubahan yang terjadi itu bukan di dalam fisik, tetapi di dalam roh mereka. Dan dalam kehidupan orang-orang Kristen lainnya, selalu berpikir itu yang berubah itu fisik. Sehingga kita seringkali menilai katanya sudah lahir baru, tapi kok perbuatan masih sama ya. Lalu seringkali pada saat saya di penjara, keesokan harinya bangun menemukan saya masih tetap berada di dalam penjara. Jenuh banget nih pokoknya di sana. Karena saya hanya melihat saat itu mereka juga dengan mudahnya menyimpulkan tidak ada yang terjadi gitu. Sama seperti saya nggak ada yang terjadi, saya mau bertobat di penjara juga sama aja gitu. Toh saya bangun pagi setiap harinya rutinitas saya ya gitu-gitu aja gitu, nggak ada yang berubah. Nah, hal semacam ini terjadi di luar penjara juga. Seperti kita saat ini. Kita terbangun pada pagi hari, kita menemukan diri kita masih tetap menikah dengan orang yang sama misalnya. Mengerjakan pekerjaan yang sama, menghadapi penyakit yang sama, dan masih tetap terjerat dalam hutang yang sama. Betul nggak? Bahkan seringkali masalah kita semakin kuat begitu kita dilahirkan kembali. Itu karena pihak lain atau panjul menyerang kita dengan segala hal yang dia miliki begitu kita dilahirkan kembali, karena sekarang ini kita sudah tidak berpihak kepada dia lagi gitu. Dan dia ingin agar kita menghentikan kesaksian kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa menjadi bingung dalam berpikir. Saya tidak yakin ada suatu perubahan yang benar-benar terjadi. Pikiran kita tuh seringkali diintimidasi seperti itu. Nah, perubahan terjadi dalam roh, bukan di alam fisik. Bahkan sepertiga dari perubahan itu telah terjadi. Manusia baru, kita telah diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati. Kita tidak sedang berkembang menjadi hal tersebut, karena di dalam roh kita telah berubah. Amin. Nah, Yesus menjadi dosa sehingga kita dapat dibenarkan. Amin. Seperti di dalam 2 Korintus 5, kita sama-sama buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita,
supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus menjadi siapa kita dahulunya, sehingga kita dapat menjadi seperti Dia sekarang ini. Dia mengambil dosa kita dan memberikan kebenarannya pada kita. Kebanyakan kekristenan saat ini mengakui bahwa Yesus telah membayar lunas harga dari dosa kita. Tapi mereka tidak begitu percaya bahwa mereka telah dibenarkan. Mereka sering berpikir hal ini akan terjadi di masa yang akan datang. Ketika mereka sampai di surga misalnya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 menyangkal kesalahpahaman ini dengan menyatakan bahwa Dia telah mengambil. Nah, kata mengambil, kata kerja mengambil di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah took. Kalau saya pelajari nih, selama saya belajar di bangku kuliah, itu ada nama kata kerjanya took. Mengartikan bentuk lampau atau telah terjadi dosa kita. Dan membuat ini kata kerjanya itu made, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, yang mengartikan bentuk lampau atau telah terjadi. Jadi seringkali kita sudah lahir baru, kita menjadi benar, bukan kita dibenarkan oleh Tuhan. Jika kita percaya bagian awal saja dari ayat ini, maka kita juga harus percaya pada bagian selanjutnya bahwa kita telah dibenarkan, bukan benar. Berapa banyak kekristenan orang-orang yang saya temui, yang saya kenal, mereka sudah lahir baru, akhirnya mereka seperti sharingnya Patik, kesombongan rohani. Mereka menjadi benar, bukan mereka itu dibenarkan. Kita harus sama-sama belajar nih di sini, di estafet ini, di mana kita itu dibenarkan oleh Tuhan, bukan kita benar. Tuhan tidak melihat kita seperti halnya kita melihat diri kita. Dia melihat pada roh kita dan melihat bahwa kita benar. Seringkali kita tidak mengenali kebenaran bahwa tindakan tubuh dan jiwa kita, apakah itu baik atau buruk, tidak berhubungan dengan apakah Tuhan menerima kita atau tidak. Jika kita telah dilahirkan kembali, maka jika kita memberontak atau tidak menjadi sebagaimana seharusnya, waktu kita lahir baru, itu bukanlah suatu masalah untuk Tuhan. Tuhan melihat kita itu selalu benar dan kudus, karena Dia melihat pada roh kita. Tuhan merasa senang dengan kita. Di dalam Efesus 1 ayat 5, firman Tuhan berkata, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang di dalamnya Ia telah membuat kita diterima dalam Dia, yang dikasihinya. Kata diterima di dalam Efesus tersebut memiliki arti lebih dari sekedar toleransi. Dia benar-benar merasa senang. Tuhan itu merasa senang gitu dengan kita. Kita bisa saja merasa diri kita pribadi, ya kadang-kadang kita suka merasa kita nggak begitu senang dengan bentuk pikiran atau tubuh kita gitu. Namun Tuhan melihat kita dalam roh. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan baru. Dan Tuhan senang dengan karyanya. Kata diterima di dalam Efesus tadi adalah kata yang sama dengan kata di dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan menjadi diperkenan. Diterima itu di bahasa Yunaninya diperkenan, yang ada juga di dalam Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria ya, dan dia berkata, salam, hai engkau yang diperkenan, Tuhan menyertai engkau. Jadi kata diterima di sini adalah yang diperkenankan Tuhan. Kita itu diperkenankan Tuhan. Bukan hanya diterima, tapi diperkenankan. Oleh karena itu seperti halnya wanita yang mengandung, yang tadi, Maria. Kristus diterima. Demikian juga kita. Kita diterima dan diperkenankan Tuhan.
begitu kita percaya, kita dimateraikan dalam Roh Kudus. Di dalam Dia kamu juga telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dalam Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh kita yang telah dilahirkan kembali, diciptakan dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati, sama halnya seperti dengan Yesus. Demikian juga dengan roh kita di dunia ini. Roh kita menjadi satu dengan Tuhan. Kemudian semua kebaikan ini dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, saya punya ilustrasi nih ketika istri saya menyimpan makanan di dalam wadah ya, entah itu kaleng atau Tupperware, dia akan menyegel tuh, ditutup tuh, disegel sama dia tuh, erat-erat tuh, supaya kedap udara, supaya di mana akan membuat makanan di dalam itu terjaga gitu dan terlindungi. Segala macam kotoran dari luar yang akan membuat makanan tersebut busuk tidak bisa masuk ke dalamnya. Demikian juga kata dimateraikan tersebut di dalam Efesus itu, di dalam Efesus 1 ayat 13. Ketika kita dilahirkan kembali, roh kita langsung ditutupi, dilindungi oleh Roh Kudus dengan tujuan untuk dijaga. Ketika kita gagal dalam area kehidupan kita setelah kita diselamatkan, setelah kita lahir baru, maka kebusukan atau kelakukan atau kotor atau noda yang masuk dalam tubuh dan jiwa kita tidak akan mampu menembus dalam roh kita. Sama halnya tadi kayak Tupperware tersebut, ada kotoran-kotoran atau bercakan-bercakan apapun yang sudah ketutup rapi, itu kekotoran itu tidak akan bisa masuk. Sama halnya seperti roh kita. Materai Roh Kudus ini akan menjaga apa yang ada di dalam kita dan menahan segala kekotoran tetap di luar. Tuhan tidak melihat dosa sebagaimana orang-orang melihatnya. Bagi Dia dosa itu tidak hanya melakukan sesuatu yang tidak benar dengan melanggar sebuah perintah. Namun ketika kita tidak melakukan dengan benar seperti yang seharusnya, kita juga berdosa. Ini ayat yang seringkali menjadi renungan saya di dalam Yakobus 4 ayat 17. Mungkin kita bisa sama-sama buka. Yakobus 4 ayat 17. Boleh minta tolong Pak Wid untuk bacakan. Yakobus 4 ayat 17. Belum di-unmute Pak kayaknya Pak. Ya. Oke. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini ayat seringkali menjadi renungan saya setiap harinya. Di mana firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tidak ada satu orang pun juga yang mengasihi sesamanya sama seperti Yesus yang mengasihi gerejanya. Tidak ada seorang pun juga yang begitu bersemangat melayani sesamanya sebagaimana mestinya mereka. Tidak ada seorang pun dari kita yang merenungkan hal-hal yang telah dikaruniakan Tuhan pada kita, sebanyak yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, menurut definisi Tuhan akan dosa, setiap orang itu berdosa. Jika kita tidak mengerti bahwa Roh Kudus menjagai roh kita yang telah dilahirkan kembali, hati nurani kita pada akhirnya akan memberikan kesan bahwa kita telah kehilangan kebenaran dan kekudusan yang dalamnya roh kita diciptakan. Hati nurani kita seringkali
dengan pengetahuannya akan yang baik dan yang jahat, itu terus-menerus akan mengungkapkan kesaksian dan pikiran kita mengenai pemikiran-pemikiran dan tindakan-tindakan kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita akan mengizinkan pengetahuan akan kegagalan-kegagalan kita mempengaruhi kita. Berapa banyak orang gagal atas pengetahuannya sendiri sebenarnya. Kalau saya pelajari berapa banyak orang pintar, orang yang kuliahnya tinggi, bahkan yang kuliahnya di luar negeri, tetapi mereka balik lagi kepada hamba Tuhan. Mereka minta didoakan. Betul nggak? Banyak kan yang seperti itu kan? Kenapa? Padahal kan mereka lebih pintar. Bahkan jabatannya lebih tinggi gitu. Di dalam dunia ya. Sekolahnya lebih tinggi. Mungkin mereka mempunyai suatu jabatan yang baik, yang bagus. Tetapi balik lagi mereka sebenarnya terkurung. Seperti halnya di penjara gitu. Mereka balik lagi kepada hamba Tuhan. Mereka minta didoakan. Mereka minta dikuatkan. Banyak sekali yang saya pelajari di dalam kehidupan saya, di mana Tuhan itu benar-benar bekerja di dalam setiap hidup kita. Saya tidak akan bisa seperti ini, saya tidak mungkin ada di dalam suatu komunitas estafet kalau saya tidak bertemu Tuhan, kalau Tuhan tidak menangkap saya pada saat itu. Tuhan telah memberikan kepada saya sebuah awal yang baru, tapi saya telah gagal melakukannya waktu saya belum lahir baru ya. Kita bisa saja mengakui berusaha keras dan kembali kepada keadaan di mana kita merasa sekarang saya telah kembali pada jalur yang benar dan segala sesuatu baik-baik saja. Namun semua ini hanya akan bertahan hingga hati nurani kita menunjukkan sesuatu yang lain lagi. Jika kita naik turun seperti ini setiap hari, setiap tahun, maka setelah beberapa saat kita akan berpikir apa gunanya. Berapa banyak orang yang akhirnya bertobat, jatuh lagi, naik turun gitu. Bertobat, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi. Namun kebenarannya adalah bahwa roh kita telah dimateraikan. Dosa dan segala macam dampaknya tidak bisa masuk ke dalam roh kita ketika kita berbuat dosa. Roh kita sama sekali tidak berpartisipasi dalam perbuatan itu. Roh tersebut memelihara kekudusan dan kemurniannya dan akan tetap demikian untuk selamanya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia dilahirkan dari Allah. Di dalam Yohanes 3 kalau nggak salah itu. Ini berarti kita benar dan kudus sekarang ini dalam roh kita untuk selamanya. Amin. Jadi banyak orang yang berjuang untuk mengerti ayat tersebut gitu. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Benar nggak? Mana ada orang yang nggak berdosa? Gitu. Sama halnya seperti tadi, kekristenan, lahir baru, orang menjadi benar, bukan dibenarkan. Makanya Yakobus 4 ayat 17 tadi selalu menjadi renungan buat saya setiap harinya. Agar kita sama-sama dapat melakukan yang sudah tahu kebenaran, tapi kita tidak melakukan itu dosa. Gitu. Jadi kita harus melakukan yang benar. Udah nggak ada lagi tuh waktu kita lahir baru, kita sudah tahu kita tidak berbuat gitu. Ada 3 contoh dari surat yang sama di mana Rasul Yohanes penulisnya membicarakan tentang dosa. 2 contoh yang pertama berbicara jika kamu berkata bahwa kamu tidak berbuat dosa, maka kamu adalah seorang penipu. Dia menambahkan hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu juga berbuat dosa. Jadi di surat Yohanes itu ada contoh-contoh
dosa gitu. Ada dosa, seringkali kita berpikir ada dosa besar, ada dosa kecil kan. Oh, kalau nyolong sendal dosanya kecil, kalau korupsi dosanya besar gitu. Tapi yang dosanya kecil hukumannya lebih berat daripada korupsi. Aneh kan di dunia ini kan. Nah, Alkitab dan pengalaman menyikapkan bahwa orang-orang Kristen bisa berbuat dosa. Konteks dari 1 Yohanes tuh menunjukkan bahwa tidaklah sedang mengatakan kalau orang yang telah dilahirkan kembali itu mustahil untuk tidak berbuat dosa. Jadi seringkali saya sendiri pun dulu suka berpikir katanya udah lahir baru, tapi kok masih kelakuannya masih seperti itu ya. Ternyata itu jiwanya, jiwa yang tidak sehat. Beberapa bulan lalu saya mempelajari di kuliah saya tentang kejiwaan, jiwa. Di mana jiwa yang sehat itu ya harusnya kita harus berpikir positif. Seperti Pak Gembala kita kan selalu positif. Berarti jiwanya itu sehat. Dan itu patut dicontoh buat setiap kita. Berapa banyak kita akhirnya kehilangan jiwa kita. Kita selalu berpikir saat itu, orang itu begitu kita lihat dengan mata kita dengar dengan telinga kita, orang itu akhirnya menjadi negatif. Kita sama-sama belajar, saya sendiri pun sama-sama belajar kepada setiap kita di estafet, di dalam keluarga saya juga saya banyak belajar di mana Tuhan itu menanamkan hatinya untuk saya untuk melayani keluarga. Karena kita lahir pada awalnya dari dalam sebuah keluarga. Mungkin itu saja yang saya mau sharingkan, cinta kasih Tuhan kepada saya, di mana puji Tuhan sampai saat ini Tuhan bimbing saya, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ada untuk saya. Sampai saat ini saya ada di Estafet Morning Spirit. Beberapa waktu lalu saya sempat kirim ke Pak Yos sama Pak Wit. Saya di tahun 95 sampai 2000 dan foto saya di tahun 95 dan foto saya di tahun 2002 gitu. Itu beda banget gitu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan kepada saya yang dulunya nggak punya masa depan, sekarang mempunyai masa depan, mempunyai harapan, mempunyai tujuan yang pasti gitu. Kalau dulu tuh saya nggak punya tujuan. Mungkin itu saja yang saya mau berikan cinta kasih Tuhan pada pagi hari ini. Semoga memberkati Bapak Ibu, Cece Koko semua di dalam Estafet Morning Spirit. Amin. Nya Babe sekalian, ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bang Adam. Saya lihat kelihatannya Bu Yuliana mau menambahkan sesuatu nih, Bu. Ada, Bu? Silakan, Bu. Mungkin ada kesaksian singkat atau bagaimana dalam pelayanan. Atau yang lain silakan, boleh. Ibu, kelihatannya Ibu udah senyum-senyum nih, ada mau meneguhkan apa yang disampaikan oleh Bang Adam, bahwa hidup kita itu ketika kita di dalam Tuhan, ya ada perubahan-perubahan yang nyata yang terlihat. Amin. Ibu masih di-unmute, Bu. Sebentar, Bu Yuliana masih di-unmute, mau bicara Bu Yuliana ya. Masih di-unmute, Bu. Belum di-unmute maksudnya. Dibuka, Ibu. Speakernya. Iya, belum dibuka speakernya Bu Yuliana. Klik di Oke. Shalom buat semuanya. Shalom. Ya, saya cuma kesaksian ya, Pak. Ini kesaksian di dalam pelayanan, baik dalam kehidupan rumah tangga. Kita suka melayani Tuhan, rindu, punya hati melayani Tuhan. Tapi serta melayani Tuhan kita juga banyak tantangannya.
banyak resiko yang kita hadapi. Selalu kita kalau sudah dibilang orang, kamu jelek loh pimpin pujian, suara kamu jelek, sering timbul emosi ya Pak ya. Jadi seperti itu ada dosa buat kita. Saya marah. Kenapa kalau suara saya jelek, puji-pujiannya bagaimana, itu tidak ikut sama musik loh Bu. Ya kita kan belajar. Jadi sering timbul emosi, saya tidak mau melayani, saya tidak mau MC lagi. Tapi orang bilang, jangan begitulah Bu. Memang kita kalau ditegur, kita harus terima. Memang sudah salah, tapi saya sering emosi. Saya langsung benci orangnya, itu satu dosa ya Pak. Tapi sampai di rumah saya sadari, oh iya memang saya salah, harus ditegur. Jadi kalau ditegur nggak boleh marah ya, harus terima semuanya. Jadi saya bilang, Tuhan ampuni saya beri kesabaran buat saya. Biar saya akan terima, mungkin itu untuk merubah, biar saya lebih maju, lebih giat untuk melayani Tuhan ya. Ini yang selalu saya ditegur kalau kesalahan, mau pimpin pujian, mau singer, katanya suara kamu nggak ikut musik itu. Makanya saya bilang, saya mundur kalau mau singer, mau MC saya mundur, karena dibilang nggak ikut musik. Saya kan belajar, tapi sifatnya hati saya jadi benci orang itu yang ngomong buat saya. Jadi saya sering bilang ini, saya nggak mau melayani, saya mau jadi jemaat untuk mendengar aja. Tapi puji Tuhan, lewat doa hamba-hamba Tuhan, saya bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Satu kesaktian, memang saya pernah mundur. Saya tidak mau melayani. Saya tidak mau melayani pekerjaan Tuhan karena saya banyak teguran. Memang saya sudah salah, saya sudah rasa berdosa karena saya benci orang itu. Teman yang menegur saya sudah membenci dia. Jadi saya sudah minta ampun sama Tuhan. Tuhan, memang ini teguran buat saya lebih maju ya. Tapi saya menerima salah. Tuhan ampuni saya. Biar saya mau selalu giat melayani Tuhan. Di situ saya maju dengan hati menangis. Saya bilang ini, Tuhan, saya banyak kesalahan, tapi Tuhan mengampuni saya. Saya bisa berbalik lagi untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan. Puji Tuhan, saya bisa maju sampai saat ini. Saya bisa bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, baik di estafet Morning Spirit ya, baik di gereja kami, di gereja manapun, GBI mau GPDI, saya bisa bersatu, saya bisa bergandengan tangan dengan mereka untuk melayani Tuhan. Saya diberi kesabaran. Begitu dalam rumah tangga saya juga, saya sudah banyak juga dalam masa rumah tangga saya. Pernah saya dihina orang, tapi saya sabar. Saya dibikin surat kaleng lagi, Pak. Dihancurkan rumah tangga saya waktu itu. Wah. Yang menghancurkan rumah tangga saya. Tapi saya bilang, Tuhan akan bela saya. Sampai surat kaleng itu saya fotokopi, saya masukkan ke gereja, ke hamba-hamba Tuhan. Saya bilang, Bapak Pendeta, tolong doakan, saya punya masalah ini, ada surat kaleng. Ada orang mau menghancurkan rumah tangga saya. Bersama waktu itu masih ada suami almarhum saya. Sampai suami saya sudah mengusir saya dari rumah. Tapi puji Tuhan, Tuhan campur tangan. Saya dibilang, orang yang kirim surat itu bilang gini, Bapak, ini ibu ini kalau ada pesawat angkatan udara masuk katanya, ibu ini sering dengan kru-kru, dengan pilot-pilot. Saya tidak pernah keluar Pak rumah selain enggak dengan suami. Tapi orang punya surat ini bikin, rupanya laki-laki itu mau ada hati sama saya, menghancurkan rumah tangga saya, supaya dia dapat saya. Tuhan selalu bela buat saya. Saya menangis di bawah kaki salib Tuhan. Saya tidak pernah keluar sendirian tanpa suami. Selalu saya berjalan, suami ikut dengan saya. Saya pergi arisan, suami jemput dulu. Dari kantor jemput saya. Pergi arisan, tidak pernah saya berjalan sendiri. Tapi orang bikin surat kaleng buat saya sampai hampir hancur rumah tangga saya. Saya cuma menangis sama Tuhan. Saya tidak pernah melakukan ini semua Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Saya tidak pernah, sedangkan anak saya tidak pernah pukul. Selain suami yang pukul anak saya. Kalau saya cuma menegur dengan mulut. Tapi saya tidak pernah pukul anak saya. Karena saya merasakan sebagai ibu, bagaimana saya mengandung sampai melahirkan anak ini.
Terus saya harus mesti pukul, mesti menyiksa dia, saya nggak pernah. Selain suami yang selalu pukul, saya selalu menegur. Tuhan sudah titipkan anak ini, jangan disia-siakan, jangan dipukul. Kalau mereka punya kesalahan, ditegur, dikasih nasihat, jangan main pukul. Bagaimana kamu kalau mendidik orang di penjara, jangan buat di rumah. Saya bilang sama suami, kalau ajar orang penjara, jangan ajar di rumah anak-anak sama dengan orang penjara. Karena anak-anak ini titipan Tuhan. Itulah kesaksian buat saya. Banyak kesalahan memang. Kita sudah dikelilingi oleh dosa ya Pak ya. Tapi kita harus berjuang. Punya Tuhan Yesus, kita harus berserah kepada Tuhan. Kita jangan selalu dekat. Kalau dosa itu sudah datang ke Tuhan, jauhkan saya dari dosa ini Tuhan. Lindungilah saya dengan anak-anak keluarga saya. Jangan sampai hancur. Saya minta pimpinan Roh Kudus, selalu Tuhan bela saya. Saya diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan. Rumah tangga saya tidak sampai hancur, walaupun banyak orang mau menghancurkan, tapi Tuhan membela saya. Puji Tuhan, itulah kesaksian lewat firman Tuhan dari Pak Adam yang mengenai dosa kita diselamatkan oleh kebenaran firman. Haleluya. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya Bang Adam ya. Ini kayaknya kesaksian kita ini perlu disebarkan ya supaya menjadi menambah semangat buat teman-teman kita nih. Buat siapapun juga yang mendengarnya, apalagi yang kadang-kadang kena fitnah ini. kena surat kaleng. Aduh, Ibu, saya nggak nyangka punya pengalaman dapat surat kaleng. Saya nggak pernah sih dapat surat kaleng, Ibu. Suratnya selalu dibungkus kertas yang baik. Ibu, Bu Farida tadi. Ibu mau Oke, tadi Bu Farida. Silakan Bu Farida. Oke, saya cuma mau bertanya aja. Tadi kan dinyatakan Pak Adam, kalau kita kan semua manusia itu kan pasti berdosa ya. Nah, terus dinyatakan lagi, semua manusia yang datang kepada Tuhan, kita kan lahir dari benih-benih jasmani, ya, bukan benih ilahi gitu. Kita lahir dari Bapak, Ibu kita. Terus setelah kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, namanya lahir baru yang dikatakan di Yohanes 3 tadi, saya bacakan ya, di Yohanes 3 ini di ayat 5 ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga Allah. Artinya kan di sini kita kalau sudah kita manusia jasmani kita yang sudah lahir baru kita bisa dapat layak masuk ke dalam kerajaan surga. Ayat 6-nya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi menurut pemikiran saya, orang-orang yang berdosa ini, semuanya ini bisa seperti Tuhan Yesus tidak berdosa kalau mau dan kalau mau hidup baru. Tapi menjadi juga sama saya, menjadi apa? Pertanyaan lagi bagi saya itu kan ada lagi dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 9 dikatakan begini, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Jadi pemikiran saya bahwa orang-orang yang sudah lahir dari Allah, yang sudah lahir baru, yang sudah tidak mau berbuat dosa lagi, ini dikatakan dia tidak berbuat dosa lagi. Itu gimana dalam kehidupan kita? Ya kan? Itu yang mau saya tanya. Kita manusia ini kan, walaupun kita sudah di dalam Tuhan, walaupun kita sudah lahir baru, saya mau tanya, bisa nggak orang yang sudah lahir baru masih berbuat dosa? Bisa. Itu aja yang saya tanya. Bisa toh? Nah, tetapi dikatakan di ayat
1 Yohanes 3 tadi, 1 Yohanes 3 ayat 9 tadi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Itu aja yang mau saya tanya, apakah kita yang sudah lahir baru, yang sudah di dalam Allah masih bisa lagi masih berbuat dosa? Sementara firman ini mengatakan orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, yang sudah lahir baru, tidak berbuat dosa lagi. Itu aja yang mau saya tanyakan. Tolong dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Farida. Wah, jadi memang kita lihat nyatanya aja ya, yang kita tahu orang yang sudah lahir baru, yang sudah bertobat, kira-kira berbuat dosa lagi nggak, yang kita kenal deh orang-orang ini? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi maksudnya di dalam Yohanes ini, jika kita sudah dilahirkan dari benih ilahi, ya seharusnya kita tidak berbuat dosa. Yang tidak berbuat dosa itu roh, Bu. Karena Tuhan memberikan kita itu rohnya. Bukan jiwanya atau tubuhnya, tubuh kita gitu, bukan jiwa kita atau tubuh kita. Yang berbuat dosa itu tubuh dan jiwa kita, bukan roh Tuhan. Sama seperti contohnya yang tadi di dalam makanan yang di dalam Tupperware. Itu roh kita tuh ada di situ, sehingga jiwa dan tubuh kita itu tidak bisa menodai roh kita. Tidak bisa masuk ke dalam roh kita, yang buruk-buruk tuh nggak akan bisa masuk. Makanya seringkali saya yakin setiap kita pernah merasakan yang namanya penyesalan. Atau akhirnya dari hati kecil kita tuh suka merasa, waduh bener nggak ya? Waduh, jangan-jangan saya salah nih. Hal-hal yang secara sadar kita menolak sebenarnya. Akhirnya kita bertanya lagi. Kadang-kadang kita mungkin melakukan suatu yang benar gitu, di dalam dunia ini kita melakukan benar. Kadang-kadang kita sering bertanya lagi, kira-kira benar nggak ya di hati kecil kita? Yaitu roh, sebenarnya itu roh. Yang berbuat dosa itu jiwa dan tubuh kita. Gitu. Makanya jiwa dan tubuh kita itu tidak bisa menodai roh kita, tetapi kalau jiwa dan tubuh kita berbuat baik, sama seperti roh kita itu confirm gitu. Sehingga apa yang keluar dari jiwa kita atau tubuh kita, itu suatu hal yang baik. Baik ucapan kita, perilaku kita, cara berpikir kita itu yang baik. Karena Yesus itu memberikan roh kepada kita. Makanya kita harus benar-benar menghayati ayat di mana Tuhan itu yang tidak berdosa itu menjadi dosa untuk kita gitu. Tadi tuh ayatnya di mana ya? Saya lupa tuh. Di 2 Korintus kalau nggak salah ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang dibenarkan itu ya roh kita, harusnya jiwa kita itu mengikuti roh kita. Makanya seringkali kan supaya roh kita itu lebih besar dibandingkan jiwa kita atau pikiran kita. Tapi terkadang kebanyakan manusia akhirnya jiwa dan pikirannya yang lebih besar dibandingkan rohnya, sehingga akhirnya berbuat yang tidak baik lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan, silakan. Tapi kan, maaf ya Pak, saya mau itu lagi. Bapak kan pernah menyatakan kalau kita itu terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Dan yang lebih besar harusnya kan roh yang menguasai tubuh dan jiwa. Nah sekarang, kalau kita sudah lahir baru, itu kan bukan manusia kita lagi seperti yang dikatakan Nikodemus itu di Yohanes 3. Manusianya lahir lagi, bukan. Tapi yang lahir baru itu adalah roh. Berarti dari situ saya ambil kesimpulan, roh itu sudah menguasai tubuh dan jiwa. Maka setiap orang yang lahir baru sebenarnya seharusnya tidak lagi jatuh di dalam dosa. Karena sudah dikuasai oleh roh tadi. Betul. Ya kan? Terus dikatakan lagi di 1 Yohanes 3 ayat 9 tadi, dikatakan di sini setiap orang yang lahir dari Allah
tidak berbuat dosa lagi. Maka kita memang sebenarnya seharusnya yang sudah lahir baru tidak berbuat dosa. Tapi seperti tadi yang kata Pak Adam, di dalam tubuh ini terdiri dari tubuh, roh, dan jiwa. Tapi kan bisa aja kadang-kadang yang menonjol itu bukan roh, yang nonjol itu daging. Maka kita jatuh di dalam dosa karena daging kita lebih menonjol, kita lebih mengikuti kedagingan kita. Jadi menurut pemikiran saya memang seharusnya orang-orang yang di dalam Tuhan itu yang sudah lahir baru itu tidak akan bisa lagi berbuat dosa, dan dia mempunyai rohnya yang kapasitasnya lebih kuat di dalam tubuhnya, bukan dagingnya lagi, bukan jiwanya lagi, tapi roh yang menguasai dia karena dia sudah lahir baru. Itu aja. Jadi tetapi kita namanya masih hidup di dunia, masih diombang-ambingkan, masih panjul, selalu juga kita masih jatuh dan berbuat dosa. Tapi kalau bisa dalam kehidupan saya gitu ya, bukan saya bilang juga saya sudah benar, saya takut tidak dikenal oleh Tuhan, walaupun saya sudah lahir baru, saya takut itu seperti yang dikatakan Kak Dita di Matius 7 ayat 21, nggak dikenal Tuhan. Jadi itu aja. Maka dikatakan mungkin di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 ini kita tidak berbuat dosa lagi karena roh kita, kapasitas roh kita yang di dalam Tuhan itu lebih tinggi, lebih kuat menguasai jiwa dan tubuh kita. Itu aja. Terima kasih Pak Adam. Terima kasih Bu Farida. Memang di mana kita semua diproses ya. Seringkali kita terucap harus ada progres gitu. Kayak saya dulu suka mabuk-mabukan, minum. Tetapi ya boleh ibu bapak tanya sama istri saya gimana ada progres saya. Yang semakin hari ya semakin menunjukkan Tuhan itu ada dalam saya. Bukan lagi saya yang dulu. Nah itu kita harus benar-benar, kalau kata Pak Wid bilang jangan on the way mulu. Tapi progresnya nggak ada gitu. Silakan ada lagi yang ingin kesaksian. Bu Tabita, silakan. Saya sedikit aja. Mungkin ini yang dibilang roh penurut tapi daging lemah. Itu gitu kali ya, Pak. Iya, betul, Bu. Roh penurut tapi daging lemah. Seringkali daging kita lemah ya. Apalagi tadi Pak Wid bilang pagi-pagi pakai telur asin tuh. Waduh. Makin lemah itu daging kita. Oke, Pak Wid, silakan. Oke, terima kasih. Ya, kalau kita ini diminta bertanggung jawab terhadap hidup kita. Karena sekali lagi saya kembali kepada free will. Jadi manusia tetap dalam keadaan berdosa kalau memang dia menyukai, artinya tidak mau di dalam kebenaran seperti kata Pak Adam itu. Walaupun dia ngaku bahwa aku sudah lahir baru. Lahir baru berarti hidup tidak berdosa lagi, ya. Sudah jadi ciptaan baru, sudah yang lama sudah berlalu, berarti yang kedepannya tidak. Itu kan pengakuan-pengakuan secara manusia. Tetapi kalau kita melihat tadi firman yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3, itu adalah firman itu persepsinya Allah terus. Artinya standarnya Allah. Standarnya Allah itu adalah kekal. Kalau kekal itu ya tidak boleh lagi berdosa. Itu kalau kekal. Jadi kalau kita sudah ngomong sudah lahir baru, ya betul-betul harus tidak berdosa. Kalau dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Karena lahir dari Allah, bagaimana kita bisa berbuat dosa? Ya tidak mungkin kan. Karena Allah kekal ya, Allah lah yang akan terus-menerus. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Sehingga perjalanan hidupnya itu hanya mengasihi Allah, tidak ada yang lain. Tanpa kita bisa mengasihi Allah seperti Yesus mengasihi Allah,
kita tidak bisa lagi untuk berbuat seperti apa yang diharapkan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Sehingga bisa nggak kayak gitu? Oh bisa, kenapa nggak bisa? Karena roh Allah tadi Pak Adam bilang sudah ada di dalam diri kita melalui Efesus 1 ayat 14. Dimeteraikan. Kalau dimeteraikan oleh Allah itu bisa lepas nggak? Orang mengatakan dia tidak bisa lepas. Tetapi kalau kita baca dalam Kejadian 6, Allah tidak mau lagi tinggal dalam manusia karena manusia itu betul-betul daging katanya. Kalau sudah dikatakan demikian, bisa juga Tuhan. Kenapa enggak? Misalnya contohnya siapa? Misalnya si Yudas. Yudas itu mengikuti Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya enggak. Ya kan? Banyak orang yang melihat Tuhan Yesus. Saya makan bersama-sama dengan Tuhan, saya berbuat mujizat sama Tuhan. Puas dalam nama Tuhan Yesus semuanya, tapi kenyataannya aku tidak mengenal kamu. Ya, kamu tidak saya kenal. Sedangkan kita harus dikenal oleh Allah, bukan kita mengenal Allah saja, tapi harus dikenal oleh Allah. Nah, terus fungsinya Tuhan Yesus, roh segala itu apa? Nah, yang mau dipimpin oleh roh, itu yang rohnya menyatu seperti Yohanes 8 ayat berapa itu? Ayat 13 ya. Roh kita akan selalu bersaksi dengan Roh Kudus. Tadi yang dikatakan Pak Adam. Menyatu, ya kan? Menyatu bersama Roh Kudus. Roh kita menyatu. Tapi kalau enggak ya sudah, lepas bebas. Dan Tuhan tidak bisa memaksa. Kecuali benar-benar kita mau seperti orang kehilangan sesuatu. Kalau dia seperti Bu Yuliana tadi. Dia kayak kehilangan sesuatu. Itu bagus banget. Ya. Sebelum dia diseret, dia kayak kehilangan sesuatu. Sehingga dia bertobat. Ya. Nah kenapa? Karena kita tahu bahwa yang namanya iblis, Tuhan itu memakai segala keadaan dan kejadian ya. Kita tahu tadi dikatakan Pak Adam juga. Yang terjadi apapun juga itu untuk gunanya apa? Untuk tadi yang dikatakan Pak Adam. Mendewasakan kita. Kita punya progres tiap hari. Tumbuh itu dikatakan Tuhan. Kita tumbuh. Tumbuh itu berlainan antara hari ini dengan besok. Karena tumbuh. Kalau tidak tumbuh berarti kan stuck. Ya kan? Di situ. Nah, segala keadaan ini terjadi untuk mendewasakan kita oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan semua berdoa. Kita terjadi dalam hidup kita. Segala sesuatu. Apa saja. Ya kan? Tetapi iblis itu memakai segala kejadian dan segala apa yang terjadi dalam hidup kita itu untuk dirusak sama-sama. Yang mana pengaruhnya mana yang lebih kuat? Ya kan? Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita. Dosa kita yang kita lakukan dari dosa yang zamannya Adam sampai nanti kita dosa yang akan kita perbuat itu Tuhan ampuni kalau kita mau minta ampun. Itu pasti Tuhan Yesus itu. Karena dia sudah ngomong. Aku sudah mengampuni kamu. Dosa dunia itu sudah tak hilangkan. Dalam Matius 3. Nah, kemudian apa? Tetapi ada yang namanya karakter dosa dalam tubuh kita. Yang menjerat kita. Ini menjerat kita. Sehingga dikatakan juga di dalam, apa itu? Oh, enggak salah, dalam 2 Timotius ya. Ada dikatakan bahwa kita terjerat oleh dosa, terjerat oleh iblis katanya. Kalau kita apa? Ikuti pendapat kita, diri kita. Nah ini yang menonjol. Kalau sudah demikian, ya kita mau nuruti siapa? Namanya Allah itu kekal, ya kekal. Harus kudus kita, ya kita kudus. Dan kita mampu sebetulnya melakukan itu. Karena karakter Allah ada di dalam diri kita. Kalau lahir baru kan karakternya Allah ada. Cuman kita tidak mau. Yesus itu tadi dikatakan 2 Korintus 5 ya Pak Adam ayat 17.
mengatakan bahwa dia itu yang tidak berdosa menjadi dosa. Ya kan? Dia harus menjadi dosa supaya dalam segala sesuatu disamakan dengan manusia. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mencontoh Yesus Kristus? Kalau dia Tuhan terus turun ke bumi, tidak mungkin. Dia harus turun sebagai manusia yang segala sesuatunya itu dibuat sama. Dalam Ibrani 2 itu mengatakan demikian. Dengan tubuh yang berdosa, Roma 8 ayat 3. Dia memakai tubuh yang berdosa sama dengan kita. Nah, karena itu, kalau sudah tahu itu, kita mencontoh Yesus. Kok Yesus bisa? Karena dia tidak mau berdosa. Kita mau berdosa. Ya jangan mau berdosa. Trap-trapnya, jerat-jeratnya iblis itu kan biasa. Ya kan? Kita lalui kalau kita tahu, ya zaman saya masih muda, kinyis-kinyis gitu. Kalau sudah jadi bos, gitu, wah, punya sekretaris dikasih sama perusahaan. Waduh, silakan. Ya, harusnya kita kalau sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru, itu trap. Itu jeratnya iblis. Tapi kita selalu mau. Nah, ini yang repot. Sedangkan saya dulu ngomongnya juga sudah lahir baru, tapi ternyata belum. Baru sadar saya sekarang ini. Oh, ini lahir baru. Jadi kayak gini tuh lahir baru. Jangan melukai hati orang. Karena kalau kamu melukai hati orang, Bapak pun terlukai. Ya kan? Cuman saya diberitahu, yang penting kamu punya rasa mengasihi Allah seperti Yesus mengasihi Allah. Sehingga pada saat ada jebakan iblis bersama-sama dengan kejadian kita tidak mau. Enggak mau. Kenapa? Kita mengasihi Allah lebih daripada segala-galanya. Bukankah itu standarnya kasih Allah? Ya kan, segenap hati, segenap pikiran, segenap kekuatan, segenap apa aja pokoknya segenap itu. Kalau sudah itu tidak ada lagi kita mengasihi yang lain kecuali mengasihi Allah. Kalau sudah kita bisa berjalan seperti itu, nah firman ini berlaku 1 Yohanes 3 ayat 9. Kalau kita tidak punya kasih kepada Allah, kita tetap mengasihi diri kita sendiri. Ibu-ibu juga banyak sebagai sekretaris, ibu-ibu muda itu, ya kan? Di depannya bos-bos, direktur, general manager, dan lain sebagainya. Waduh, itu beratnya bukan main. Betul-betul berat. Dari makan siang bersama, terus, wah, semacam-macam. Ya, itu pasti dialami oleh Bapak Ibu yang pernah bekerja lama gitu dalam satu instansi. Kita menerima saja trap itu tanpa berbuat apa-apa. Nah, karena itu kita harus punya standar Allah. Standar Allah itu tadi yang pertama kali dibacakan Pak Adam itu dalam apa ya tadi firman-Nya. Yang kita harus hidup di dalam Kristus. Ya. Itu di mana itu ayatnya? Kalau saya cuma melihatnya di bahasa Inggrisnya, pertama kali Pak Adam. Di dalam Kristus. Nah, itu baru bisa. Ya kan? Di dalam Efesus 1 semuanya di dalam Kristus. In God, in Christ, semuanya kayak gitu terus. Itu baru bisa. Yohanes 15 ayat 4 maupun ayat 7. Demikian juga kalau kamu di dalam Kristus. Kalau kamu di dalam Kristus, minta apa aja. Terus dipikir kita minta dunia. Enggak. Dunia itu sudah diberikan Allah sejak dahulu. Sudah selesai. Nah, sekarang kita hanya berkat rohani saja yang kita lalui supaya kita bisa sama-sama. Ayo kita harus mempunyai satu tujuan, yaitu kita ini sudah distandarkan Allah agar kita bersama-sama Allah kelak dan Putra. Itu saja, terima kasih. Berat banget ya Pak. Berat banget dan hampir mustahil bagi kita. Soalnya hampir ya, mustahil. Kan saya baca itu kan kalau kita udah lahir baru, katanya kita kan sudah lahir baru, tapi ternyata seperti kata Pak Wid tadi, tidak. Karena kalau lahir baru itu ketahuan. Roh kita yang lebih kuat menguasai daging kita. Sehingga kita bisa menang terus dalam setiap hal-hal yang dalam kehidupan kita. Karena kalau kita katanya
kembali lagi, kita sudah mengatakan kita lahir baru, sudah dalam Kristus. Nah, ada lagi nih yang saya mau kasih ingat di Ibrani 10 ayat 26. Dikatakan di sini, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya kalau kita sudah lahir baru tadi seperti yang dikatakan, kita tidak berdosa lagi. Seharusnya kita tidak berdosa lagi, tidak jatuh lagi dan tidak jatuh lagi. Kalau kita mau jatuh, kita harus lebih kuat roh kita menguasai daging kita. Karena kalau kita jatuh lagi, ini di Ibrani 10 ayat 26 ini, nggak ada lagi yang menanggung dosa kita. Tuhan sudah, katanya gitu ya. Terus ayat 27-nya lagi saya baca, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghancurkan semua orang durhaka. Jadi ini yang saya katakan berat banget. Amin. Mari sama-sama kita dibenarkan oleh Tuhan setiap harinya. Bukan kita menjadi benar di hadapan sesama kita. Oke, silakan Pak Gembala. Itu kalimat terakhir Pak Adam itu, mari kita dibenarkan, bukan menjadi benar. Ya, itu juga satu kalimat yang tidak mudah loh dipahami. Ya, itulah sebabnya maka kita harus terus saling berbagi, ya seperti itu. Dan sekali lagi saya menegaskan, akan banyak perbedaan. Ya, walaupun kelihatannya seperti sama, tapi bisa beda. Atau kebalikannya, walaupun kelihatannya beda, tapi sebetulnya sama. Makanya di sini spirit yang saya ingin tularkan, ya kita jangan alergi dengan perbedaan. Tapi bukan berarti segala perbedaan itu terus kita terima mentah-mentah juga enggak, atau kita tolak mentah-mentah juga enggak. Kita harus renungkan kembali, seperti konteks kelahiran baru ini. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari sejarah kekristenan, ini adalah topik topik yang banyak terus dikritisi dari dulu sampai sekarang. Terus bahasa kasarnya itu seperti diperdebatkan gitu, atau didialogkan lebih lembut kali ya, yang diperbincangkan. Ya, apa yang diperbincangkan itu ya apa yang menjadi kegalauan Bu Farida tadi. Itu yang diperbincangkan. Jadi, nah sekarang dalam spirit ini ya kita ambil titik sederhananya aja ya, bahwa kelahiran baru itu merupakan anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang memiliki kelahiran baru itu berarti memiliki benih ilahi, maka dalam kehidupannya tidak ada lain, kerinduannya adalah untuk terus semakin mengenal Tuhan dan ingin semakin menjadi seperti Kristus. Tidak ada lain gitu. Nah, soal prosesnya bagaimana? Ya mungkin jawaban Pak Adam tadi menurut saya itu udah jawaban yang cukup menjawab ya, bahwa roh kita itu sudah termeterai, yang berdosa itu adalah tubuh dan jiwa kita gitu. Ya memang kalau kita mau saklek ya enggak juga, karena di 1 Yohanes tadi mengatakan kalau orang lahir baru tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, itu saklek. Nah, jadi itulah yang kondisi kekristenan kita seperti itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang melalui Estafet Morning Spirit ini, nah, apapun perbedaan kita, apapun pertanyaan kita ataupun kegalauan kita, seperti Bu Farida tadi, ya janganlah itu mengendurkan semangat kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Soal lahir baru atau tidak, biar nanti Tuhan sendiri yang menilai, tapi kita sudah mempunyai pegangan bahwa kita harus lahir baru, gitu aja. Dan kita harus terus bergerak untuk semakin menjadi semakin sempurna, ya jangan jatuh lagi dalam dosa, ibaratnya seperti itu. Oke, mari kita akhiri. Bu Sis, shalom Bu Sis. Are you there? Bu Lisa. Ya ada Pak, siap mendengarkan dengan sungguh-sungguh.
Haleluya. Sungguh-sungguhnya itu yang aduh mantap sekali ini. Berarti Luar biasa. kalau sungguh-sungguh boleh dong minta tutup dalam doa ya Bu Sis. Bu Sis, halo. Oke, baiklah kalau gitu. Ke-mute. Kemana ini ke mute ya? Coba aku lihat. Iya, nggak sengaja kali. Enggak Bu ke Sis, mute. ya, Bu Sis boleh tutup dalam doa. Ya Pak, gratis Pak, dengan senang hati. Silakan Bu, Oke. terima kasih banyak Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Pagi yang luar biasa, Engkau mengumpulkan kami satu hati, satu pikir untuk menemukan dan mendapatkan apa yang selama ini mungkin kami kurang mengerti dan memahami. Tetapi hari ini Tuhan, Engkau mengajari kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang luar biasa, takut akan Tuhan, dan kami tidak mau menjadi manusia lama lagi, tapi kami mau karena kami sudah ditebus, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan selalu untuk ingatkan, supaya kami semakin hari menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Pakai kami, semua anak-anak-Mu yang ada di Morning Spirit ini Tuhan, satu persatu. Dan kami yakin Tuhan, semua kesaksian, semua pertanyaan, semua sharing itu bermanfaat buat kehidupan kami hari ini dan juga masa yang akan datang. Dan kami yakin Tuhan, hari ini pasti lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Terima Pada kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sharingnya Pak Adam, Bu Liana, Bu Karina. Melissa, Bu Siska, Ya. Erni. Sampai besok ya.